Halo, berjumpa kembali dalam pembelajaran informatika untuk kelas 8. Dan untuk kali ini kita melihat materi mengenai pemrograman atau coding ya. Oke. Untuk pemrograman memang mungkin sesuatu hal yang masih asing untuk kalian. Tetapi program saya rasa sudah sering kalian gunakan atau kalian temukan baik di komputer atau di perangkat digital sekarang ini. Apa itu program? Program itu adalah susunan instruksi atau perintah. Jadi namanya perintah berarti memerintahkan komputer atau perangkat digital kita untuk mengolah ataupun menjalankan ataupun memproses fungsi tertentu. Nah, program ini dibuat dengan bahasa pemrograman. Jadi ada sebuah aplikasi yang disebut dengan bahasa pemrograman yang memang khusus untuk membuat program atau aplikasi. Nah, apa saja bahasa pemrograman atau aplikasi itu yang mungkin banyak dikenal? Sebenarnya ada banyak, ya, tetapi bahasa pemrograman ini karena banyak sekali maka ya perlu dipelajari. Ya, tidak bisa kita kuasai semua, tapi kita mungkin akan fokus di beberapa. Misalnya ada bahasa C atau bahasa C gitu ya, tapi disebutnya bahasa C dalam bahasa Inggris. Kemudian ada Python, ada Java, JavaScript, ada C#, C++, ada PHP, bukan penebar harapan ya, PHP, ini bahasa pemrograman juga. Ya. Nah, ini beberapa contoh, masih banyak yang lainnya. Nah, untuk bahasa pemrograman ini mempunyai fungsi masing-masing. Artinya, ada bahasa pemrograman yang khusus digunakan untuk di Android, untuk membuat aplikasi-aplikasi di Android. Ada bahasa pemrograman yang lebih banyak digunakan untuk membuat game, entah itu di komputer atau di Android. Ya, jadi ada kekhususan, ya, mana yang lebih cocok. Misalnya membuat aplikasi di komputer, maka mungkin menggunakan C++ bisa, ya. Kalau membuat misalnya website mungkin lebih ke PHP dan seterusnya, ya. Jadi ada banyak sekali bahasa pemrograman. Nah, kemudian sebelum kita bisa menggunakan bahasa pemrograman, kita harus tahu dulu dasar pemrograman. Apa saja? Yang pertama, decomposition atau memecahkan data, memecahkan sebuah masalah menjadi bagian yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah diproses. Jadi jangan sebuah masalah besar yang langsung diproses, tapi masalah besar itu harus kita pecahkan dulu menjadi bagian-bagian kecil sehingga setiap bagian kecil itu diproses dan lebih memudahkan. Kemudian yang kedua ada pattern recognition atau pattern itu pola. Ya, recognition itu mengenali, jadi mengenali pola. Kita harus bisa mengenali pola dalam sebuah masalah, dalam sebuah data atau dalam sebuah proses. Ya, jadi dalam mengenali pola ini ya kita memang harus terbiasa. Kemudian yang ketiga ada abstraction atau generalization. Dalam hal ini adalah mengidentifikasi, kemudian mengeneralisasi secara umum. Jadi mengelompokkan secara umum. Misalnya, ini yang file-file lagu MP3 kita jadikan satu folder lagu MP3. Yang ini adalah file-file film, kita jadikan satu dalam folder film. Itu mengidentifikasi file MP3, mengidentifikasi file video, kemudian kita generalisasi atau kita kelompokkan menjadi satu bagian umum. Misalnya tadi file folder MP3 atau folder video, ya, film, gitu ya. Kemudian setelah itu ada algorithm design atau menyusun algoritma, mendesain algoritma yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi membuat algoritma itu sangat penting untuk
bisa membuat sebuah pemrograman yang baik. Karena kalau kita sudah bisa menyusun algoritma yang baik, berarti nanti program atau aplikasi kita juga akan baik. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri ada beberapa kategori. Yang pertama ada Object Oriented Programming Language. Contohnya di sini adalah VisualFox Pro. Kemudian ada High Level Language. High Level Language itu bahasa pemrograman yang mendekati bahasa manusia. Jadi bahasa di komputer yang mendekati bahasa manusia. Lebih mudah dimengerti. Kemudian ada Middle Level Language. Contohnya di sini adalah bahasa C. Tingkat menengah. Kemudian ada Low Level Language. Contohnya di sini adalah bahasa assembly. Low level ini adalah kode yang agak sulit dimengerti manusia karena menggunakan bahasa kode-kode mesin atau komputer, gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari, ya. Oke, itu sedikit mengenai atau mengenai bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, kalau kalian ingin mengenal lebih jauh, mempelajarinya, maka ada beberapa aplikasi untuk belajar pemrograman atau coding. Yang pertama ada Programming Hub. Ya, bisa kalian coba di Android kalian atau di smartphone kalian. Cari dari Play Store bisa, ya, atau dari browsernya kalian buka, kemudian cari Programming Hub, ya. Atau yang lainnya Code Hub atau Code Moray. Kemudian ada Encode. Itu semua contoh, ya, masih banyak yang lainnya, ya. Ini beberapa contoh aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk belajar sendiri mengenai pemrograman atau coding. Nah, untuk apa sih pemrograman atau coding ini? Ya, membuat program, membuat aplikasi. Jadi kalau kalian tertarik ingin membuat sebuah aplikasi di Android misalnya, ya kalian harus mempelajari beberapa hal seperti ini mengenai pemrograman. Dasar-dasarnya, konsepnya seperti apa, kemudian menyusun algoritmanya, kemudian mulai menyusun kodenya atau coding, ya, pemrogramannya. Itu dia mengenai pemrograman. Jadi berpikir komputasional itu juga sampai pada pemrograman, ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu untuk kali ini mengenai pemrograman. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi melalui WhatsApp. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kemudian sampai di sini dulu saya akhiri. Terima kasih.